Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala habibina sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya rabbana inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika ya rabbana min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha wa 'ainin la tadma' wa nafsin la tashba' innaka anta 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya rabbana hsyurna yaumal qiyamati ma'a zumrati habibika sayyidina Muhammad wa tahta liwa'ihi warzuqna ya rabbana tawbata qabla al-maut wasyahadata 'inda al-maut wal jannata ba'da al-maut. Amma ba'du. Yang kami cintai, kami muliakan para perindu ridha Allah, para pecinta baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan untuk bisa melanjutkan belajar kita dengan di bawah bimbingan Imam Ibn Atha'illah As-Sakandari dengan kitab hikamnya. Biarpun tempat berbeda, jarak jauh, akan tapi Allah memudahkan kita untuk bisa terus melanjutkan. Ila As-Sakandari rahimahullahu ta'ala, nafa'ana Allahu bihi wa bi ulumihi wa bi ulumi masyayikhihi wa talamidihi fid dharaini amin ila anqal. Beliau katakan, idza ra'aita 'abdan aqamahu Allahu bi wujudil awradi. Jika engkau melihat seorang hamba yang telah Allah tempatkan dia dalam satu wilayah ahli wirid, ahli ibadah, ahli zikir, maka ada wirid. Aurat itu adalah dari kata warada yaridu, yang datang dari Allah, dari Nabi SAW. Maka orang yang melazimi amalan-amalan yang dilakukan Nabi dengan rutin, namanya amalan tersebut wirid, aurat. Jika engkau melihat satu hamba yang telah Allah masukkan wilayah aurat, ia melazimi aurat, istiqomah membaca wirid, baca zikir, baca amalan-amalan yang diajarkan baginda Nabi, nah, yang diamalkan oleh Nabi SAW, maka ketahuilah bahwa diselanjutkan di kata Imam Abdullah, wa aqamahu wa adamahu alaiha. Kemudian orang tersebut Allah istiqomahkan alaiha, dengan wirid-wirid tersebut, istiqomah dengan wirid tersebut, ma'a tulil imdadi, dan Allah berikan kepada hamba tersebut keistiqomahan, ma'a tulil imdadi, dengan terus-menerus diberi oleh Allah. Imdad, seperti yang pernah kami sampaikan, karunia dari Allah yang sifatnya rohani, seperti Allah merindukan kita beribadah, Allah menyenangkan kita ibadah, itu imdad. Fala tastakhironna, maka jangan sekali-kali kau merendahkan ma manahahu maulahu, apa yang Allah berikan kepada hamba tersebut. Li'annaka lam tara alaihi sima al-arifin, karena engkau tidak melihat pada orang tersebut simal arifin. Simal arifin adalah tanda-tandanya para kekasih Allah. Wala bahjatal muhibbin, dan tidak ada gebiarnya seorang muhibbin. Gebiar maksudnya gebiar terlihat dari perilaku wajahnya. Muhibbin, pecinta Allah Subhanahu wa taala. Artinya begini,
ada seorang hamba yang Allah mudahkan dia untuk menekuni ibadah dengan zikir yang khusus, istiqomah. Dan Allah berikan kepada hamba tersebut keistiqomahan, kenikmatan dalam melakukan ibadah tersebut. Maka setelah itu jangan sekali-kali engkau merendahkan, meremehkan orang tersebut karena engkau tidak melihat sesuatu yang luar biasa dari orang tersebut. Artinya gini, ini nasihat kepada sebagian dari kita yang mungkin kita sering berkumpul dengan orang yang sering keluar khawariqul adah, keadaan yang aneh-aneh, kejadian yang bisa begini, bisa begitu, termasuk karomah. Karomah anggap saja orang bisa melipat bumi, bisa berjalan, bisa membuat jadi karomah yang tampak pada seseorang. Biasanya orang kalau terbiasa dengan seorang guru yang penuh dengan karomah-karomah yang terlihat, dia bisa berbuat ini, mendoakan orang, wah karomah yang seperti itu. Sholat di Mekah, atau tiba-tiba bisa mengetahui dengan kasyafnya. Biasanya seorang muslim mukmin kalau biasa dengan ulama atau orang-orang soleh yang biasa dengan keramat-keramat semacam ini, lalu kalau duduk dengan orang yang hanya sekedar dia ahli wirid-wirid, merendahkan. Biarpun wiridmu banyak, kau belum pernah punya keramat. Kau belum pernah punya keramat. Tidak punya kelebihan. Ini diingat oleh Ibn Athaillah Sakandari. Ingat, ada para kekasih Allah yang tidak ditampakkan dalam dunia keramat-keramat seperti yang terjadi pada wali-wali yang lain. Seperti keramat yang terjadi pada wali yang lain, seperti tiba-tiba ada tulang belulang seperti Syekh Abdul Qadir Jalani, tulang belulang ayam suruh bangun-bangun, atau ada orang yang melipat bumi, sholat di Mekah, dan seterusnya macam-macam. Ada orang yang oleh Allah tidak diberi keramat-keramat seperti itu, akan tapi dijadikan dia rajin dengan istiqamah, dengan wiridnya, dengan zikirnya, dengan ibadahnya. Maka diingat oleh Ibn Athaillah Sakandari, jangan kau remehkan orang seperti itu. Jangan kau rendahkan. Hanya gara-gara kau tidak melihat keramat-keramat yang tampak padanya. Pada pertemuan yang lalu kan ada pelajaran, jangan kau menuntut keramat pada guru. Jangan sampai engkau menuntut keramat kepada gurumu atau wali yang kau temui. Karena bahaya menuntut keramat, itu bisa jadi kita suudon kepada orang tersebut. Nah, pendidikan dari Ibn Athaillah Sakandari ini agar kita tidak suudon kepada orang yang tidak tampak keramat-keramatnya, akan tapi dia terlihat istiqamah. Istiqamah dengan ibadahnya, istiqamah dengan zikirnya, istiqamah dengan membaca salawat, istiqamah dengan istighfarnya. Kata Imam Ibn Athaillah Sakandari, jangan kau rendahkan orang seperti itu. Jangan rendahkan dia karena dia tidak terlihat punya keramat-keramat yang bahkan mungkin tidak punya murid banyak. Bukan tidak punya pondok besar. Bahkan tidak pernah terjadi yang luar biasa, yang khariqul adah terjadi padanya. Enggak ada. Hanya dia istiqomah. Maka kata Imam Ibn Athaillah, jangan rendahkan orang tersebut. Lalu di pungkasannya Ibn Athaillah mengatakan, "Falala warid makana wird." Kalau bukan orang tersebut telah diberi oleh Allah waridat, diberi oleh Allah sesuatu yang sifatnya maknawi, termasuk karamat, itu maksudnya maknawi, rohani, niscaya dia tidak akan punya wirid. Artinya ini isyarat seperti yang ditentukan para ulama yang lain, bahwasanya a'dhamul karamat al-istiqamah. Istiqamah dalam ibadah adalah paling agungnya karamat. Maka jangan sampai kita itu memburu karamat-karamat kejadian luar biasa. Ingin pergi dari Jakarta ke Banyuwangi hanya satu kejap mata. Ingin macam-macam, ingin terbang di awang-awang, ingin berjalan di atas air. Kalau berjalan di atas air, beli tiket nanti naik perahu, naik pesawat. Kita ingin karamat yang luar biasa, yaitu istiqamah dengan membaca wirid. Maka kami himbau jangan sampai di antara kita tidak punya zikir, wirid yang rutin yang kita baca setiap hari. Dan di saat Allah memudahkan Anda untuk menekuni wirid tersebut, maka sesungguhnya Anda telah mendapatkan waridat dari Allah, karunia agung yang sifatnya maknawi. Anda bisa istiqomah dengan sholat hajat Anda. Anda bisa istiqomah dengan tahajud Anda, dengan witir Anda, zikir di tengah malam, mengadu kepada Allah, waridat. Pemberian dari Allah yang sifatnya maknawi, agung. Bahkan paling agungnya karamah adalah kalau kita bisa istiqomah dalam kebaikan-kebaikan seperti itu. Jangan sampai kita hanya mengejar sesuatu yang luar biasa, khariqun lil adati, yaitu dengan tadi berjalan di atas air dan seterusnya. Akan tapi ayo kita serius dengan istiqamah. Dan di saat memandang orang lain pun demikian. Bahkan tidak akan disebut waliullah biarpun terjadi padanya sesuatu yang luar biasa, khariqun lil adah, keanehan-keanehan, tapi kalau dia bukan ahli syariah, nggak bisa.
Maka jangan rendahkan orang yang menekuni syariat. Biarpun tidak tampak sesuatu yang menakjubkan tentang keramat-keramat zahirnya. Dan kita pun hendaknya berusaha untuk bisa beristiqamah sampai kita menikmati istiqamah. Dan di saat seseorang diberi oleh Allah kenikmatan di saat menistiqomah satu amalan, maka sesungguhnya dia telah mendapatkan keramat yang sangat agung. Ayo kita koreksi sekarang. Jangan mengejar keramat yang bisa beras jadi pasir jadi beras, keluar roti, bukan itu. Akan tapi bagaimana sholat malammu, tahajudmu seperti apa? Katanya rindu Allah. Tidak perlu banyak-banyak, 3 rakaat witirnya, sebelumnya 2 rakaat tahajud. Sholat wudhu 5 rakaat minimal. Kemudian Anda baca zikir apa saja, apa wirdul Fatih selama ini kita baca sebelum majelis, hanya 5 menit Anda baca dengan khusyuk, istighfar, salat kepada Rasulullah, baca doa-doa yang lainnya, dengan tangan mohon kepada Allah. Zikir pagi, zikir sore, apa yang sudah Anda baca saat ini. Yang punya amalan dari guru-guru tarekohnya, ayo istiqomahi. Dan di saat seseorang sudah menikmati keistiqomahan, maka itu tanda ketulusannya. Sebab ada orang melakukan zikir, ada kan, ngamalkan satu amalan sehari membaca begini, karena apa? Pengen bisa bayar utang. Pengen punya anak. Pengen dapat jodoh. Kalau sudah dapat jodoh berhenti kan? Karena yang diinginkan adalah bukan akhirat, hanya mendapatkan bagaimana balasan di dunia. Dan sah yang demikian itu memintanya kepada Allah. Akan tapi kalau orang istiqamah, dia bukan mengharap itu. Dia mengharap ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dia bisa istiqamah. Dia tidak menanti. Maka orang yang meminta kepada Allah karena hajatnya, maka ketahuilah di saat hajat dikabul bisa saja berhenti. Sehingga seorang hamba yang menyadari dirinya hamba, maka kalau memohon kepada Allah itu bukan karena hajatnya, bukan karena keinginan dirinya, akan tapi dia memohon kepada Allah karena menjalankan perintah Allah. Kan begitu? Karena Allah, ud'uni, Allah merintahkan berdoa. Tapi kalau kita selama ini berdoa, kenapa? Karena kita punya hajat. Kita berdoa karena kita punya mau. Berdoa karena kita punya keinginan, maka kita berdoa. Akan tapi pangkat akan tinggi kalau kita berdoa karena kita memenuhi perintah Allah. Ud'uni, mintalah kepadaku. Minta kepadaku. Nah ini, beribadah kepada Allah. Karena Allah. Sehingga dia bisa istiqamah. Maqam istiqamah saya dikatakan a'dhamul karamat. Maka lagi kita koreksi. Salat duha, jadikan wirid yang rutin. Jangan putus. Al-Quran berapa ayat dalam sehari. Salat kepada Rasulullah berapa kali dalam sehari. Istighfar berapa kali dalam sehari. Kita jadikan rutin. Dan kita harus punya. Dan kita harus punya jadwal khusus. Sebab kalau tidak jadwal khusus, setan akan buat jadwal yang lainnya. Akan didesak hawa nafsu, kita buat jadwal yang lainnya. Kita baca pagi, setelah sholat subuh, aku harus baca wirdul latif misalnya. Habis maghrib, aku harus baca rotibul haddad. Malam, setelah tahajud, aku harus baca wirdul fatih. Termasuk yang punya amalan dari guru itu, amalkan. Guru amalkan. Yang perbanyak la ilaha illallah. Dari ahli tariqah, misalnya. Qadiriyah atau ahli salawat dan sebagainya. Berbanyak itu semuanya. Karena kalau Anda bisa istiqamah, tanda Allah memberikan waridat kepada Anda. Dikatakan, laula warid, kalau bukan karena adanya waridat, niscaya seseorang, kalau bukan adanya nikmat dari Allah, karunia dari Allah yang sangat agung, yang sifatnya maknawi, niscaya seorang hamba tidak akan mampu untuk bisa membaca zikir, mengistiqomai zikirnya, wiridnya. Nah, inilah yang bisa kami sampaikan singkat. Insyaallah akan kita lanjutkan dengan tak jawab. Intinya mari kita koreksi semuanya. Tidak cukup kita menghadiri pengajian. Kata Imam Ghazali, kalau kita sudah dapat ilmu, bagaimana selanjutnya? Mengamalkan ilmu kita. Kami himbau Anda punya wirid. Ringan. Zikir dari guru tarekat yang selama ini Anda dapat. Tapi yang paling pertama dan utama adalah apa? Yang pertama dan utama adalah Anda membaca zikir setelah sholat. Baca istighfar, baca tasbih, hamdalah, takbir, dan seterusnya. Kemudian setelah itu, zikir-zikir ba'da sholat itu yang harus Anda tekuni terlebih dahulu. Itu adalah yang warid datang dari Nabi SAW. Kemudian setelah itu Anda membaca paling tidak wirdul latif setelah sholat subuh. Satu zikir yang dikumpulkan oleh Imam Haddad rahimahullah ta'ala. Kemudian juga Anda membaca habis maghrib Anda baca rotibul haddad, pendek.
Wirdul Haddad paling banter, paling lama 15 menit, 12 menit. Wirdul Latif 10 menit. Nanti malam harinya Anda setelah salat tahajud baca Wirdul Fatih hanya 5 menit. Subhanallah. Setelah itu Anda sibuk dengan urusan dunia. Sibuk dengan urusan kerja. Tapi mohon ada rutinan zikir wirid yang selalu Anda tekuni. Maka dengan itu semuanya, sesungguhnya, kalau Anda bisa istiqomah, berarti Anda telah dipilih oleh Allah untuk mendapatkan karamat yang sangat agung. Afdalul karamat, a'dhamul karamat, al-istiqamah. Kalau orang bisa beristiqomah dalam ibadah, dalam kebaikan, maka sesungguhnya dia telah mendapatkan karamat yang agung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bissawab.